Kamu pernah nerima parcel lebaran dari kantor atau kolega. Terus pas dibuka, isinya ada sirup merek yang belum pernah kamu lihat seumur hidup, biskuit dengan desain kemasan tahun lalu, yang entah kenapa kemasannya sudah agak penyok. Selamat, kamu baru saja jadi sasaran dari sebuah strategi bisnis yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan hampir tidak ada yang membicarakannya secara terbuka. Di video ini, kita akan bongkar satu praktik yang cukup umum terjadi setiap Ramadan. Bagaimana momen parcel lebaran digunakan oleh sebagian pelaku usaha sebagai cara paling efisien untuk menghabiskan stok barang yang tidak laku sepanjang tahun. Pertama, mari kita bicara skala. Kementerian Pariwisata Indonesia memproyeksikan perputaran ekonomi selama periode Lebaran 2025 bisa mencapai 375 triliun rupiah. Sementara Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin memperkirakan angkanya di kisaran 137 triliun rupiah, bahkan di angka paling konservatif sekalipun. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar yang bergerak dalam waktu kurang dari 2 minggu. Di dalam ekosistem raksasa ini, bisnis parcel adalah salah satu segmen yang paling unik. Bukan karena nilai transaksinya, tapi karena strukturnya. Berbeda dengan belanja lebaran biasa, parcel adalah produk yang pembelinya bukan penggunanya. Kamu membeli parcel untuk diberikan ke orang lain. Penerima tidak memilih isinya. Pengirim pun tidak selalu tahu apa yang ada di dalamnya. Sebuah konsep dari ekonom George Akerlof, peraih Nobel Ekonomi 2001, dalam makalah klasiknya The Market for Lemons, tahun 1970, menjelaskan bahwa ini menciptakan apa yang dalam ekonomi disebut sebagai information asymmetry. Ketimpangan informasi antara penjual dan penerima akhir yang membuka celah untuk berbagai praktik yang menguntungkan satu pihak. Dalam manajemen inventaris, ada istilah yang disebut dead stock atau slow moving goods, yaitu barang yang sudah terlalu lama di gudang dan tidak bergerak. Barang ini adalah masalah serius. Modal yang harusnya berputar justru terkunci dalam bentuk fisik di rak atau gudang. Setiap hari barang itu diam, biaya penyimpanan terus berjalan, dan nilai barang bisa turun. Dan solusi paling umum adalah diskon besar-besaran, tapi diskon menggerus margin. Lalu ada solusi yang lebih kreatif, yaitu mengemasnya dalam parcel lebaran. Logikanya sederhana, sebuah produk yang tidak laku dijual satuan, dikemas bersama produk lain menjadi paket. Buat kemasan yang cantik dan pita merah untuk menciptakan persepsi nilai lebih tinggi. Karena si penerima parcel tidak dalam posisi untuk menolak atau mempertanyakan isinya. Lalu si pengirim, baik itu perusahaan atau individu, tidak bisa membandingkan isi parcel satu persatu. Ini bukan sekadar asumsi. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan secara terbuka pada Maret 2026. Permintaan parcel meningkat luar biasa, sehingga kadang digunakan pengusaha untuk cuci gudang. Ada beberapa produk yang sudah tidak sesuai dengan peraturan. Contohnya sudah kedaluarsa atau hampir kedaluarsa, sehingga ini berbahaya. Mungkin juga kemasannya rusak. BPOM bahkan menyiapkan inspeksi mendadak secara rahasia ke berbagai pusat perbelanjaan dan penyedia jasa parcel untuk memantau praktik ini. Di Sidak Gabungan di Tulungagung, Jawa Timur, petugas menemukan 5 produk yang sudah melewati tanggal kedaluarsa, 4 produk tanpa izin edar, 6 produk dengan kemasan rusak, dan 8 produk tanpa label sesuai ketentuan. Semuanya dari 2 supermarket besar. Ini bukan di pasar gelap, ini di swalayan. Ada alasan psikologis yang kuat kenapa praktik ini berhasil.
Seorang ekonom perilaku, Richard Thaler, yang juga peraih Nobel Ekonomi 2017, mendeskripsikan fenomena ini sebagai efek dari mental accounting dan bundling psychology. Berdasarkan prinsip dari Richard Thaler dan Cass Sunstein dalam bukunya Nudge tahun 2008 dan Misbehaving tahun 2015. Ketika produk dikemas bersama, konsumen cenderung mengevaluasi nilai paket secara keseluruhan, bukan per satu barang. Produk yang tidak bernilai secara individual bisa tersembunyi dalam bundel yang terlihat bernilai. Ditambah lagi, dalam konteks lebaran, ada tekanan sosial yang besar. Menerima parsel adalah tanda penghargaan. Tidak sopan jika kita mulai membongkar dan menilai isi parsel dari atasan atau klien. Ini yang membuat penerima tidak kritis. Sementara itu, perusahaan yang mengirimkan parsel biasanya menyerahkan urusan pembelian kepada bagian pengadaan atau vendor. Tidak ada yang punya insentif untuk memeriksa apakah setiap item di dalam parsel benar-benar layak. Hasilnya, sebuah rantai yang sempurna bagi produk tidak laku untuk menemukan jalan keluar yang terhormat. Sekarang, penting untuk kita adil. Tidak semua parsel berisi produk cuci gudang. Ada banyak pebisnis parsel yang justru sangat selektif dengan isi produk mereka, menggunakan bahan-bahan berkualitas dan membangun reputasi dari kepercayaan pelanggan. Dan dari sisi ekonomi, penggunaan momen lebaran sebagai sarana menghabiskan stok sebenarnya tidak selalu buruk. Selama produknya masih layak konsumsi, masih jauh dari kedaluarsa, dan harganya transparan. Itu adalah strategi bisnis yang sah. Masalahnya dimulai ketika produk sudah mendekati atau melewati masa kedaluarsa, kemasan rusak, tidak memiliki izin edar, dan dikemas ulang seolah-olah masih baru. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sebelum membeli parsel, tanya ke penjual apakah mereka bisa membuka isi daftar produk lengkap berikut tanggal kedaluarsanya. Kedua, jika kamu menerima parsel, luangkan waktu sebentar untuk memeriksa tanggal kedaluarsa setiap produk. Kalau ada yang bermasalah, kamu berhak melaporkan ke BPOM di 15533 atau melalui aplikasi Cek BPOM. Dan yang ketiga, kalau perusahaanmu membeli parsel untuk karyawan atau mitra, minta vendor untuk menyertakan garansi bahwa setiap produk masih setidaknya 6 bulan dari tanggal kedaluarsa. Parsel lebaran harusnya jadi simbol ketulusan dan kebersamaan, bukan tempat pembuangan stok yang tidak berhasil terjual sepanjang tahun. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kamu, tinggalkan komentar. Apa hal paling aneh yang pernah ada di parsel yang kamu terima? Sampai ketemu di video berikutnya.